wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus Pamanda Gus Iskandar Wiroi, kepada yang saya hormati segenap takmir Musholla Al-Azhar Desa Warung Dowo, Kecamatan Pojentrek, Pasuruan. Hadirin sekalian jamaah khatmil Quran rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kehidupan di dunia ini berlangsung tidak lama. Kehidupan kita di dunia ini hanya sesaat saja. Bagaimana kita menyaksikan satu persatu keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, satu persatu menghadap kepada Allah, meninggalkan dunia ini, dan kelak kita pun juga akan menyusul mereka untuk meninggalkan dunia ini. Hadirin sekalian, orang kalau sudah wafat meninggalkan dunia ini, mereka di alam barzah mereka menjerit, menyesal. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla rabbi rji'un. Ketika sudah datang idza jaa ajaluhum qala rabbi rji'un, mereka menyesal mengatakan ya rabbi rji'un, kembalikan aku ke dalam dunia. Kenapa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, amalan yang selama di dunia aku tinggalkan. Tetapi sayangnya penyesalan ini sudah terlambat. Allah menjawab kalla, tidak bisa, sekali-kali tidak akan pernah bisa, karena innaha kalimatun huwa qailuha, kalimat itu sia-sia, tidak ada maknanya. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di alam barzah nanti ada dinding pembatas yang membatasi seseorang tidak bisa kembali ke alam dunia. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini di malam yang ke-16, Al-Fakir ingin mengajak kita semuanya, ayo kita gunakan waktu yang ada ini di bulan Ramadan ini, kita gunakan untuk menggunakan setiap detik waktu yang ada ini dengan berzikir, dengan istiqomah melaksanakan berbagai macam kebaikan, terutama mengikuti khatmil Quran yang setiap malam dilaksanakan bersama dari mushola ke mushola ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ternyata orang yang menyesal di alam kubur nanti itu bukan hanya orang yang selama hidup di dunia beramal maksiat. Yang menyesal nanti itu bukan hanya orang yang selama di dunia tidak beramal soleh. Bahkan orang yang beramal soleh pun di alam barzah mengalami penyesalan. Diriwayatkan dalam satu cerita, ada seorang sahabat Nabi. Sahabat ini bernama Sya'ban. Sahabat bernama Sya'ban ini agak aneh. Dia memilih rumah yang jauh dari masjid.
Dia memilih rumah yang jauh dari dalamnya Kanjeng Nabi, sekaligus jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Sementara pada saat itu para sahabat yang lain berlomba-lomba untuk dekat dengan Kanjeng Nabi. Tetapi istimewanya sahabat Sa'ban ini tidak pernah sekalipun terlambat sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dia lebih dulu datang sebelum sahabat-sahabat yang lain yang rumahnya lebih dekat dengan masjid. Dia mengambil posisi di sebelah kanan, sehingga ketika Nabi selesai sholat assalamualaikum, yang dilihat adalah sahabat Sa'ban ini. Hingga suatu ketika hadirin, Nabi ketika mau sholat subuh berjamaah tidak menemukan sahabat Sa'ban ini. Bertanya kepada sahabat yang lain, tidak ada yang tahu. Sampai sholat subuh ini sempat ditunda menunggu kedatangan sahabat Sa'ban ini. Sehingga ketika sudah berlalu agak lama, akhirnya Nabi sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah subuh, Sa'ban tetap tidak datang. Akhirnya Nabi mencari rumah sahabat Sa'ban ini. Singkat cerita, sampailah Kanjeng Nabi dengan beberapa sahabat di rumahnya sahabat Sa'ban ini. Bertemu dengan istrinya, disampaikan ternyata sahabat Sa'ban mendekati subuh tadi sakaratul maut dan pagi tadi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Nabi begitu sedih. Dan yang menarik, singkat cerita, di dalam pertemuan antara Kanjeng Nabi dengan para sahabat, bertemu dengan istrinya sahabat Sa'ban ini, ada yang disampaikan oleh istrinya, ya Rasul, tadi mendekati subuh tadi, dan itu satu-satunya pertama kali sahabat Sa'ban tidak sholat subuh berjamaah ke masjid karena sakaratul maut. Tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Tetapi yang menarik, istrinya bertanya tadi mendekati wafat, suami saya berkata begini, ya Rasul. Pertama dia mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Sing nomor loro yang kedua, ya Rasul, dia mengatakan, mengapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, dia mengatakan, mengapa tidak semua? Yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, mengapa tidak semua? Maksudnya apa ini ya Rasul? Suami saya mengatakan mendekati sakaratul maut, mengatakan tiga hal itu. Kemudian Nabi menjawab dengan salah satu potongan ayat di dalam Al-Quran, wa kashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Pada hari itu, ketika sakaratul maut itu, fakashafna, kami bukakan pandangan-pandangan yang selama ini dia tidak lihat. Fabasharukal yawma hadid. Pada saat itu pandanganmu begitu tajam, bisa melihat sesuatu yang selama ini tidak dilihat oleh manusia. Ternyata hadirin, ketika kita sakaratul maut, siapapun yang mengalami sakaratul maut, ketika amalnya soleh, Allah tunjukkan amal-amal solehnya. Setelah itu Allah tunjukkan pahalanya, balasannya, bagaimana kenikmatan yang nanti ada di surga. Begitu juga naudzubillah, kalau amal kita jelek, banyak maksiatnya kepada Allah, Allah tunjukkan maksiat kita, kemudian Allah tunjukkan balasannya, bagaimana pedihnya siksa di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi menjawab satu persatu. Tadi sahabat Sa'ban itu mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Dia setiap saat pergi sholat berjamaah, jauhnya perjalanan itu, bahkan dia memilih jauh dari Kanjeng Nabi, karena dia ingat salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa yang berangkat satu langkah menuju masjid, dihapuskan satu dosanya. Satu langkah dihapuskan satu dosa. Ketika dosanya sudah habis, diangkat satu langkah dengan satu derajat. Karena hadis itu, dawuh dari Kanjeng Nabi, dia memilih jauh dari masjid semata-mata demi mengharap dihapuskannya dosa dan mendapat diangkat derajatnya oleh Allah. Dia dilihat bagaimana pahalanya, kemudian dia menyesal, dia mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, amalan yang ditunjukkan ketika sakaratul maut itu, dia mengatakan, mengapa tidak yang baru? Hadirin, suatu ketika pagi hari subuh dia mau berangkat sholat berjamaah, cuaca begitu dingin. Di Madinah itu kalau panas, begitu panas, teh adem, nemen adem nih. Beda kali Pasuruan. Pasuruan adem ya biasa, panas nggih biasa. Nah, karena begitu dinginnya cuaca pada saat itu, dia menggunakan jaket kulit. Ternyata
masih tembus, dinginnya itu masih tembus, sehingga dia mengambil jaket lagi, satu lagi. Yang pertama dia pakai yang baru, jaket kulit yang baru yang bagus. Yang kedua dia pakai jaket kulit yang jelek, yang sudah lama. Kemudian dia berangkat menuju masjid. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan salah seorang teman yang kedinginan karena tidak menggunakan jaket. Dia lepas satu jaketnya, dia kasih kepada temannya, berangkat bersama-sama. Ditunjukkan ketika sakaratul maut oleh Allah bagaimana pahalanya memberikan jaket kepada saudaranya untuk berjalan bersama-sama menuju masjid agar tidak kedinginan. Dia mengatakan, mengapa tidak yang baru? Wong dikai jaket sing elek, ganjarane koyok ngono. Daniyo kok umpama tak kekno sing anyar. Dan yang ketiga hadirin, dia mengatakan, mengapa tidak semua? Ternyata suatu ketika pagi hari dia mau sarapan makan roti. Satu-satunya makanan yang dimiliki pada saat itu. Ketika itu ada seorang pengemis yang datang ke rumahnya untuk minta makan karena sudah tidak makan beberapa hari. Kemudian dia potong roti itu, dia bagi menjadi dua, dia kasihkan kepada pengemis. Dia makan bersama-sama. Ketika sakaratul maut, amalan itu diterima oleh Allah, ditunjukkan dan ditunjukkan bagaimana besarnya pahala kenikmatan di surganya Allah. Dia mengatakan, mengapa tidak semua? Nah, inilah kisah bagaimana seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini sudah beramal, Pak. Mboten ndak duwe amal, sudah beramal, sudah berjalan menuju masjid sejauh itu, sudah berbagi, sudah sedekah, tapi masih menyesal karena begitu indahnya kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yang kelak kita semuanya akan melihat ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan kita melihat yang indah-indah, ditunjukkan amal-amalan ibadah kita yang baik-baik, dan ditunjukkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang ingin Al-Fakir sampaikan, ayo di sisa bulan Ramadan ini jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Tetap menyesal, senajan amal saya tetap getun, Pak, tapi muga-muga ndak nemen-nemen getune. Sahabat tadi begitu jauh dia masih menyesal, apalagi kita yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, tapi jarang kita menuju masjid untuk beramal ibadah. Naudzubillahi min dzalik. Mumpung belum, mari kita gunakan sisa waktu yang ada ini di bulan Ramadan wabil khusus. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ayo kita sukseskan puasa di bulan Ramadan sekaligus khatmil Quran bersama-sama ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, diberikan keselamatan di alam barzah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.